Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan ya, untuk membagikan cara untuk menghitung efisiensi atau rumus-rumus perakitan di power kelas AB. Untuk power perakitan tentu kita butuh yang namanya rumus ya, atau hitungan dalam merakit. Jadi untuk part-part yang kita pakai itu sebenarnya kita membutuhkan rumus untuk perakitan dalam power itu sendiri. Jadi power rakitan kalau kita rakit dengan hitungan kira-kira itu hasilnya nanti akan mubazir dan tidak maksimal untuk hasilnya. Jadi untuk hitungan kali ini kita akan mengulas cara yang pertama adalah menentukan watt PSU terhadap beban, dan yang kedua adalah menentukan jumlah elko, yang ketiga menentukan jumlah transistor final. Jadi untuk menentukan sebuah data itu kita perlu rumus ya. Yang pertama adalah menentukan watt PSU terhadap beban. Jadi di sini menentukan watt PSU terhadap beban itu untuk mengetahui RMS atau watt RMS untuk PSU itu sendiri, atau watt yang akan kita peroleh dari PSU itu nanti ya. Jadi di sini adalah misal kita pakai trafo CT 55 volt AC, itu akan mendapatkan rumus ini ya, volt dibagi impedance atau beban sama dengan ampere atau arus yang akan dibutuhkan. Jadi misal di sini ada 55 volt AC dibagi beban impedance yang akan kita gunakan yaitu 4 ohm. Itu adalah idealnya beban terhadap power. 4 ohm itu bisa kita peroleh dengan memparalel 2 speaker. Jadi itu idealnya power yaitu 4 ohm. Itu akan memperoleh arus sebesar 13,75 ampere. Nah, arus inilah yang akan kita kalikan kepada terhadap CT yang kita pakai yaitu 55 volt. 13,75 ampere dikali 55 volt itu akan mendapatkan watt RMS 765 watt. Jadi ini watt realnya ya. Jadi untuk mengetahui watt itu bukannya ampere trafo dikali volt, tetapi melainkan yaitu volt terhadap beban ini yang akan kita kalikan, yaitu 13,75 dikali 55 volt itu akan mendapatkan 765 watt RMS, yang nantinya jika kita maksimalkan dengan komponen pendukung yang bagus itu akan menghasilkan watt yang sama dengan watt PSU. Jadi nanti untuk mengetahui ampere yang kita butuhkan itu kita hitung ini dulu. Jadi kita angan-angan dulu berapa untuk merakit power berapa watt, baru kita memikirkan untuk ampere trafonya. Nah, dengan 13,75 ampere ini jika kita membuat power 2 channel, maka akan kita butuhkan ampere trafo sekitar 27,5, atau bisa kita pakai di 25 ampere, atau maksimal untuk menjaga trafo tetap stabil kita butuh trafo sekitar 30 ampere. Ini untuk power 22 channel ya. Nah, jadi untuk CT55 jika kita pakai trafo 10 ampere, maka watt yang akan keluar tidak mungkin sebesar ini. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah menentukan jumlah elko. Jadi yang untuk rumus dasarnya itu ampere yang kita peroleh dari watt PSU atau watt RMS. Sebentar.
untuk menentukan jumlah elko, yaitu ampere dari watt PSU terhadap beban ini nanti akan kita kalikan dengan rumus 2200 mikro ya. Jadi 13,75 dikali 2200 mikro nanti akan kita bagi dengan elko yang akan kita pakai. Misal di sini ada contoh 10.000 mikro, maka akan ketemu 3 biji. Jadi untuk power rakitan dengan CT55 maka kita akan butuh transistor final sebanyak 3 biji. Nah, karena transistor final 3 biji itu tidak bisa kita pasang, maka kita bulatkan menjadi 4 biji. Jadi untuk elko kita hanya membutuhkan 4 biji saja untuk merakit power dengan watt 765. Nah, bagaimana untuk power 2 channel? Maka tinggal kita kalikan 2. Jadi untuk power 2 channel kita bisa pakai elko sebanyak 8 biji saja ya. Jadi seperti itu untuk perhitungan dari perakitan ya, power rakitan ya. Yang ketiga, di sini akan kita jelaskan untuk menentukan jumlah transistor final. Jadi teman-teman yang suka transistor final yang banyak-banyak, itu kita akan hitung dengan menentukan jumlah transistor final. Kalau misal di sini kita memakai Sanken ya, datasheet Sanken itu yang original itu 200 watt, maka watt PSU atau watt RMS terhadap beban kita bagi 200 watt, maka akan ketemu sekitar 3,8 set, atau bisa kita bulatkan menjadi 4 set. Jika teman-teman ragu dengan transistor final ori atau tidaknya, maka bisa kita tambahkan 1 set, yaitu menjadi 5 set. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi teman-teman misal merakit power 30 ampere dengan CT55, itu transistor finalnya lebih dari 5 set, itu akan mubazir. Jadi seperti itu. Nah, untuk power 2 channel ya ini kita bahas power 1 channel ya. Untuk per channelnya 5 set itu sudah cukup. Jadi per channelnya nanti bisa akan mengeluarkan 765 watt dengan syarat trafonya di atas 25 ampere. Nah, misal kita pakai Toshiba, tinggal kita bagi dengan datasheet yang tertera di Toshiba. Misal 765 dibagi dengan 150, maka akan menghasilkan 5,1 set. Atau bisa kita bulatkan menjadi 6 set per mono per channelnya. Jadi untuk mengantisipasi bisa kita tambahkan lagi 1 set menjadi 7 set. Jadi seperti itu ya untuk rumus perhitungan atau perakitan power itu seperti ini. Jadi udah lengkap, kita sudah bisa menentukan wattnya, kita sudah bisa menentukan ampere trafo yang akan kita pakai, menentukan elko, dan juga menentukan transistor final. Dan untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk power BTL. Apakah sama? Tentu berbeda ya lur ya. Untuk power BTL tentu berbeda. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya atau video yang akan datang. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus pantengin di channel ini. Kita akan belajar bersama, berbagi pengalaman untuk kita dan teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bertambah pengalamannya. Ini nanti akan kita lanjut di video selanjutnya, yaitu untuk menentukan jumlah elko transistor di power BTL.
power yang sudah kita kenal sejak dulu ya. Jadi teman-teman untuk perakitan BTL nantikan video selanjutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.